Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Asliani Tekatat, NIM 2021-520013, Produk Ilmu Sipil. Saya dari Universitas Ribuan Hati Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemetaan dan SIG. Yang pertama, apa itu SIG? Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah seperangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengolah data spasial dan non-spasial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi, serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau kebijaksanaan. Yang berikut, mengapa menggunakan SIG? Karena SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Aplikasi SIG menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola, dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya. Dilihat dari definisinya, SIG adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang tidak dapat berdiri sendiri. Apa yang membedakan SIG dengan sistem informasi lain? SIG dapat melaksanakan analisis spasial, sedangkan sistem informasi lainnya tidak. Analisis spasial dengan gabungan data atribut dapat memberikan keterangan mengenai apa yang akan sedang dan telah terjadi pada dunia kita sehari-hari. Contohnya, A. Rata-rata jumlah penduduk yang bekerja sampai tidak melakukan spatial grid atau bukan SIG. B. Berapa banyak orang yang bekerja pada radius 200 km dari Bogor sampai melakukan spatial grid SIG. Berikutnya, komponen-komponen SIG. Perangkat keras atau hardware, perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan SIG dapat digolongkan menjadi 3 kelompok dasar subsistem, yaitu input data, manajemen, dan analisa data output bus. B. Perangkat lunak software. Sebuah perangkat lunak SIG harus menyediakan fungsi dan tool yang mampu melakukan penyimpanan data, analisis, dan menampilkan informasi geografis. Dengan demikian, elemen yang harus terdapat dalam komponen perangkat lunak SIG adalah tool untuk melakukan input dan transformasi data geografis, tool yang mendukung GUI geografis, analisis dan visualisasi, dan graphical user interface atau biasa disebut GUI untuk memudahkan akses pada tool geografi. C. Data SIG. Data SIG mempunyai 2 bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi dan informasi atribut. Yang berikutnya, dunia nyata dan SIG. Untuk membawa dunia nyata ke dalam SIG, harus digunakan model dunia nyata yang telah disederhanakan. Fenomena-fenomena yang serupa dapat diklasifikasikan dengan deskripsikan dalam bentuk model dunia nyata. Model dunia nyata ini kemudian dikonversikan ke dalam bentuk model data dengan menggunakan elemen-elemen geometri dan kualitas. Kemudian, model data ini juga ditransfer ke dalam bentuk basi data yang dapat menangani data-data digital yang dipresentasikan ke dalam bentuk peta-peta dan laporan, baik dalam soft copy maupun hard copy. Berikutnya, data spasial SIG. Data spasial SIG mempunyai pengertian sebagai suatu data yang mengacu pada posisi, objek, dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu item dari informasi, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, termasuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan di bawah atmosfer. Data spasial dan informasi turunannya digunakan untuk menentukan posisi dari identifikasi suatu elemen di permukaan bumi. Karakteristik utama dari data spasial adalah bagaimana mengumpulkannya dan memeliharanya untuk berbagai kepentingan. Selain itu, ditunjukkan sebagai salah satu elemen yang kritis dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan perkiraan, hampir lebih dari 80 informasi mengenai bumi berhubungan dengan informasi spasial.
Berikutnya, data penginderaan jauh. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengenal dan menentukan objek di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung dengan objek tersebut. Banyak pakar memberi batasan penginderaan jauh hanya mencakup pemanfaatan gelombang elektromagnetik saja, sedangkan pengendaraan yang memanfaatkan sifat fisik bumi seperti kimagnetan, gaya berat, seismik tidak termasuk dalam klasifikasi ini. Namun, sebagian pakar memasukkan pengukuran sifat fisik bumi ke dalam lingkungan penginderaan jauh. Berikutnya, kualitas data SIG. Kualitas biasanya dipakai untuk mengidentifikasikan keunggulan superioritas dari suatu produk barang yang dibuat oleh pabrik, manufaktur, atau untuk mengidentifikasikan suatu tingkat kesempurnaan hasil, kerajinan tangan, atau karya seni. Kita kemungkinan mendefinisikan kualitas sebagai tingkat kesempurnaan dari suatu produk, pelayanan, atau kinerja dalam dunia manufaktur. Kualitas adalah tujuan yang ingin dicapai melalui manajemen dan pengendalian proses produksi. Berikutnya, input data dan basis data SIG. SIG membutuhkan masukan data yang bersifat spasial maupun deskriptif. Beberapa sumber data tersebut antara lain adalah peta analog, antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan. Pada umumnya peta analog disebut juga dengan teknik kartografi, sehingga sudah mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Ada dua jenis yang menjadi masukan input pada SIG, yaitu data spasial dan data atribut non-spasial. Proses input data pada SIG merupakan operasi pengkodean kedua jenis data tersebut ke dalam format basi data SIG. Yang berikut fungsi analisa SIG. Hampir semua software SIG menyediakan fasilitas untuk membangun model yang rumit atau kompleks dengan mengkombinasikan fungsi-fungsi analitis. Sistem menyediakan berbagai fungsi pengodelan spasial yang rumit sampai fungsi yang spesifik. Meskipun demikian, hampir semua sistem software SIG menyediakan seperangkat fungsi analisis standar yang memungkinkan pengguna mengakses data secara logikal. Analog membagi 4 kategori fungsi analisis SIG, yaitu read field, reclassification dan generalization. B. Teknologi topologi tumpang tindih, overlay topologi dislocation. C. Operasi Neich-Burghardt. 3. Fungsi koneksitas, connectification dan function. Pengembangan SIG. SIG umumnya memiliki kemampuan jauh melebihi kebutuhan komunikasi penggunanya, khususnya dalam aplikasi teknik komersial. Masalah utamanya adalah ketidaksesuaian antara kemampuan perangkat lunak dengan kebutuhan pada penggunanya. Kebutuhan data dan analitis, termasuk pelatihan dan tingkat penerimaan pengguna. Selain itu, tentu saja kebutuhan mengenai personil pengembangan sistem SIG memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar. Oleh karena itu, kegagalan sistem sedapat mungkin harus dihindari. Dalam dunia komputer, kegagalan yang paling sering terjadi tidak sedramatis seperti pada bidang kedokteran atau medis. Kemungkinan besar dapat menyebabkan akibat fatal pada pasiennya. Prinsip perancangan sistem. Salah satu konsep yang dikembangkan di bidang perancangan sistem adalah Project Life Cycle. 3 objek dari siklus hidup pekerja di atas adalah mendefinisikan aktivitas-aktivitas beserta urutan pekerja yang akan dilakukan. B. Menjamin konsistensi di dalam pekerjaan. C. Memberikan kesempatan-kesempatan pembuatan keputusan manajemen mengenai kapan saat dimulainya atau diakhiri suatu fase aktivitas di dalam keseluruhan pekerjaan. Sekian presentasi saya, mohon maaf jika salah kata. Terima kasih.